Halo semuanya, kami bakal membagikan konten mengenai tutorial penggunaan motion board user baru yang pastinya bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Melanjutkan dari bagian ketiga sebelumnya, mengenai membuat data source. Selanjutnya, bagian keempat, mengkustomisasi bagan. Kustomisasi button ini, dalam bagian ini kami akan menyajikan cara menyesuaikan desain bagan agar sesuai dengan kebutuhan user. Bagian yang kami siapkan yaitu untuk brand sales goal management brand adalah board untuk mengelola tujuan hasil dan hasil kumulatif oleh kantor cabang dari 2018 hingga 2020. Karena ini menunjukkan jumlah uang yang cukup besar, kami perlu membuatnya lebih mudah untuk melihat skala sumbu. Selain itu, kami akan menekankan bulan saat tujuan tercapai dengan mengubah warnanya. Kami juga akan mengubah desain bagan seperti menentukan warna untuk setiap cabang. Langsung saja kita masuk ke bagannya. Nah, pada board ini kita belum masuk pada mode edit. Langsung saja ke mode edit. Nah, telah ditampilkan di sini. Nah, untuk bagannya sendiri kita bisa langsung edit data source. Nah, di sini telah di plottingkan pada column item branch, terus untuk row item pada physical year, month, dan pada row item, kemudian summary item terdiri atas sales goal, sales result, cumulative, and achievement rate. Kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengedit kolom sehingga lebih mudah dalam mengetahuinya. Nah, di sini terdapat edit chart di sebelah sini. Kita bisa langsung saja ke bagian kolom, kemudian generalnya, dan kita dapat mengkustomisasi kolom sudah. Maaf, kita langsung di sini saja edit chart, kemudian general. Oke. Nah, di sini data chart general opacity settings. So, data label, data type setting, color setting, dynamic mouse, dan sebagainya. Oke, di sini kita chart area common, legend. Ini column sudah, legend, apa ini? Kita ambil general, oke. Nah, oke, ini sudah masuk ke sini. Nah, kemudian ini bisa kita ubah menjadi satu sebagai bahan contoh. Nah, ini maka bagannya jauh lebih besar jadinya. Jadi ini menggunakan skala 1 ketika di scroll bar. Nah, kemudian dikembalikan ke 12, kita custom lagi menjadi 30. Semakin tinggi angka yang ditetapkan di sini, maka semakin banyak pula data yang disajikan pada boardnya. Kita kembalikan ke 12. Seperti itu. Kemudian untuk display chart menu, di sini chart menu terdapat display
Nah, ini kita bisa hide dan unhide, sehingga dapat membantu ketika mau mengedit. Nah, di sini seperti ketika kita unhide, jadi ketika kita masuk ke area board atau chart column ini, nah, chart menu akan otomatis muncul. Ketika kita hide, maka ketika kita memasuki kembali column ini, maka chart menu yang tadinya otomatis unhide itu bakal tidak kelihatan. Kita harus manual untuk membukanya. Seperti itu. Oke. Access unit. Nah, di sini selanjutnya kita bisa mengcustomize lagi chart data sehingga dapat lebih mudah untuk dilihat oleh user. Oke, baik. Nah, di sini dari segi pewarnaan kita bisa menyesuaikan sehingga dapat lebih mudah di dalam pembacaan usernya nanti. Oke, baik. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu chart menunya. Kemudian di sini ada settings. Sini ada akses settingnya juga. Nah, di sini kita bisa setting dari sini. Sebenarnya di sini sebenarnya tampilan finalnya nanti, cuman untuk sebagai perbandingan. Bagaimana sih caranya untuk merubah warna tabel pada kolom yang telah disajikan. Kemudian di sini checkbox. Langsung ke sales result. Compare look family. Oke. Coba kita jadikan satu. Oke. Ada perubahan yang signifikan di sana. Mungkin untuk penggunaan warna kita bisa ubah jadi kuning. Nah, seperti itu. Jadi sini hanya membutuhkan 2 warna, makanya untuk kode 1 dan 0. Kembali lagi kita hide, coba apakah hilang. Nah, jika kita hide maka warnanya tidak terlalu mencolok dari sebelumnya. Bisa dibilang warna dari kolomnya meredup. Kita unhide, kita kembalikan kembali ke biru. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya ini kita dapat merubah atau mengcustomize pengaturan warna untuk setiap konten data. Nah, di sini kita dapat memulainya dari seperti biasa edit chart. Nah, selanjutnya setelah muncul chart editor seperti ini,
Selanjutnya kita akan mengatur masing-masing yang sesuai yang kita butuhkan. Di sini column, oke. Sini common settings, oke. Kemudian style settings. Nah, di sini kita bisa mengubah secara spesifik dari warna setiap konten data. Oke, kemudian color setting. Nah, sini kita bisa ubah sesuai keinginan user. Start with, oke, new. Kita bisa mengetiknya menjadi orange, pink, kuning, hijau. Oke, kita coba jadi ini Singapura aja ya. Kita ubah jadi maroon. Dan setelah itu, nah, jika belum ada sama sekali untuk color settingnya, mungkin kita bisa new, tapi karena ini sudah ada, maka cukup di-update saja. Kemudian oke. Nah, untuk Singapura tadi telah berubah. Singapura bench warnanya yang tadinya biru menjadi maroon. Kita ubah kembali menjadi biru ya tadinya. Oke. Kembalikan update terus oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita juga dapat membuat label sumbu baris atau sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu lebih mudah dilihat. Nah, ini sudah mudah dilihat, tapi yang sebelumnya mungkin untuk defaultnya seperti ini. Oke. Caranya kembali ke menu edit data, edit chart, kemudian column oke, line ini ke common settings. Oke, common settings milihnya axis. Sip. Setelah itu kita di sini dapat memilih nih 90 derajat. Dalam artian dia turun ke bawah. Ini defaultnya seperti ini. Dia mendatar. Kita menggunakan 46 derajat yang dimana lebih mudah untuk dibaca oleh user. Seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat show legend atau judul kolomnya. Oke, dengan cara memunculkan atau tidak ya, hide on hide. Nah, di sini lagi di hide ya, yang tadinya di sebelah sini, coba kita unhide. Nah, sales goal dan sales result kembali on. Kita dapat on off kan untuk show the legend ini. Oke, mungkin cukup sekian dari bagian 4 mengenai mengkustomisasi bagan yang telah dibuat. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian kelima. Jangan lupa di-save ketika mau keluar.
exit. Oke.